Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ya. Ada sebuah pertanyaan, apakah mengamalkan amalan pengasihan mengamalkan amalan pengasihan ini harus pakai minyak wangi ya. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi setiap orang itu pasti beda gitu loh ya. Setiap orang itu pasti beda pemahaman ya. Nah, dengan Anda melihat materi-materi yang saya sampaikan, nanti Anda itu bisa berpikir apakah saya harus pakai minyak wangi atau tidak gitu loh ya. Misalkan kondisi Anda tidak punya uang, apakah harus pakai minyak wangi? Ya tidak, cukup bersih saja. Ya, cukup mandi pakai sabun kan sudah wangi gitu loh. Ya. Artinya apa? Kita punya strategi gitu loh ya. Jadi tidak monoton katakanlah, waduh, mengamalkan amalan pengasihan harus pakai minyak wangi gitu. Tidak harus seperti itu. Ya. Jadi menyesuaikan kemampuan Anda ya. Misalkan ya, mengamalkan amalan pengasihan harus pakai kipas angin karena ruangannya itu panas gitu. Itu bisa kamu lakukan seperti itu. Atau kalau kamu kaya misalkan pakai AC misalkan. Bisa. Ya. Waduh, kipas angin tidak punya. Ya, AC tidak ada. Wah, saya tak beli es batu saja ya. Tak taruh di depan saya supaya hawanya dingin. Loh, bisa saja seperti itu. Atau Anda mengamalkan amalan pengasihan di pegunungan. Ya, di daerah yang dingin dan sebagainya. Jadi banyak cara, banyak strategi gitu loh ya. Jadi media-media semacam itu pada dasarnya ya tidak begitu vital ya. Hanya sebagai penambah saja. Ya, misalkan kamu mengamalkan amalan pengasihan harus pakai kopiah misalkan, atau tidak ya. Ini kan soal kesopanan ya, kesopanan kita menghadap Tuhan gitu. Nah, saya rasa Anda sudah dewasa bagaimana menempatkan diri ketika berhadapan dengan Tuhan ya, pakai minyak wangi. Kalau Anda punya, ya alangkah bagusnya. Kalau tidak punya, ya tidak ada masalah. Ya, jadi situatif ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya. Jangan harus dipaksakan. Kamu mau mengamalkan amalan pengasihan terus masih bingung cari minyak wangi. Ya, ujung-ujungnya kamu tidak mengamalkan amalan pengasihan. Kenapa? Tidak punya uang untuk beli minyak wangi. Misalnya minyak wangi yang harganya mahal misalkan. Ya, tidak seperti itu. Juga ada minusnya juga ya. Ketika kita menggunakan minyak wangi itu juga ada minusnya. Plusnya ada ya. Plusnya Anda merasa segar ya, merasa pede ya. Itu plusnya itu seperti itu. Minusnya juga bisa. Ya, misalkan dengan adanya minyak wangi, kamu memudahkan masuk katakanlah ke alam energi. Coba bayangkan ketika kamu memudah masuk alam energi, kamu tidak bisa kontrol diri. Akhirnya kamu akan lebih banyak berhalusinasi. Ya. Terjebak di minyak wangi, ya bisa saja terjadi. Ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan Anda. Itu yang harus Anda lakukan, itu seperti itu. Tidak wajib ya, minyak wangi itu tidak wajib. Ya. Kalau ada ya bagus. Ya. Anda beli minyak wangi yang murah-murah ya, yang tanpa alkohol itu kan ya juga banyak gitu. Ya. Paham ya? Jadi jangan mengkultuskan gitu loh ya. Anda jangan mengkultuskan, waduh harus pakai minyak wangi. Mau mengamalkan amalan pengasihan kok ribet amat gitu. Atau Anda ya, misalnya Anda ini punya tanaman bunga-bungaan ya, di rumah Anda. Ambil saja bunga-bunganya atau potnya itu taruh di kamar Anda gitu. Ya. Terus Anda zikir, itu kan juga bisa. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita menggunakan minyak wangi itu hanya untuk membantu ya, membantu relaksasi. Ya. Paham ya? Yang paling penting itu adalah penghayatan penjiwaan ya. Penghayatan penjiwaan kaitannya dengan amalan pengasihan yang Anda miliki ya. Ya. Itu yang harus Anda pahami. Ya.
Ya memang sulit ya, kalau kita tidak praktek itu memang sulit. Ya. Kalau saya pribadi menemui kasus seperti yang Anda alami semacam ini ya, apakah harus pakai minyak wangi? Saya akan coba. Saya akan coba. Selama ini tidak pakai minyak wangi. Nah, terus saya coba pakai minyak wangi. Bagaimana perbedaannya? Bagaimana peningkatan kepercayaan dirinya? Bagaimana kualitasnya? Nah, itu dievaluasi. Caranya seperti itu. Ketika timbul sebuah pertanyaan, yang perlu kamu lakukan adalah lakukan. Jangan takut, ya. Jangan takut, lakukan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan. Supaya apa? Supaya tidak timbul pertanyaan lagi. Supaya keraguan-keraguan yang Anda miliki itu benar-benar hilang. Karena Anda mempraktekkan. Ya, paham ya? Ya, mengamalkan amalan pengasihan ini yang paling enak ya, yang paling netral itu di musola atau di masjid. Itu paling enak, paling netral itu. Hawanya dingin gitu. Loh ya. Ya, tapi kan masyarakat kita sekarang ini kadang kalau waduh lama di musola atau di masjid itu wah ngapain itu gitu. Walaupun katakanlah kita dikir waduh ngelakoni opo gitu. Waduh ritual apa, pasti seperti itu. Beda kalau di pesantren ya. Kalau di pesantren dulu itu ya, ketika saya kecil itu di pesantren ya, nah itu sebelum subuh itu di masjid itu ya, kayak pasar, sewangi, orang dikir itu ramai. Ya sebelum subuh itu. Nah, itu sudah biasa, sudah menjadi apa ya, kebiasaan setiap hari. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba kamu dikir, wah ini, ya ngapain ini? Nah, lebih baik cari tempat yang sepi, sunyi ya. Kalau ingin yang harum-harum ya daerah pegunungan ya. Nah, itu juga bisa. Ya. Jadi tidak harus pakai minyak wangi ya, bebas ya. Kalau ada ya dipakai, kalau tidak ada ya dipakai ya. Khusus yang bertanya ini, coba saja. Ya, bagaimana ibaratnya itu manfaatnya ketika kamu menggunakan minyak wangi. Kalau saya ya dari dulu tidak pernah menggunakan minyak wangi ya, tidak pernah ya, karena memang mau buat beli minyak wangi mahal ya, ya, minyak wangi ya, tidak pernah saya. Ya. Sekarang ini banyak minyak wangi berdatangan sendiri gitu malah, ya, banyak ya, tidak pernah saya pakai. Ya. Ya. Tapi jangan niru saya ya, kalau Anda punya ya pakai saja. Ya. Karena kita menghadap Tuhan ya harus wangi gitu loh ya. Tapi kalau tidak ada ya jangan dipaksa ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.